Baik, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya cepat aja, ini minta maaf aja nih, saya jam 12 harus lari. Jadi ini materinya ada di sini, bentuknya folder, silahkan di download. Cuman dalamnya bukan tentang cyber security aja, kebetulan saya juga banyak diminta untuk ngasih workshop soal AI, machine learning dan sebagainya, jadi yang banyaknya malah AI-nya sih sebenarnya. Dalam situ ada buku untuk artificial intelligence yang saya pakai buat ngasih workshop teman-teman BPKP, BPK dan teman-teman lainnya. Karena levelnya eselon 1-2, bukunya nggak terlalu technical sekali, tapi tetap ada codingnya segala macam. Oke. Ini ngomong jujur dulu ya, saya juga minor sebetulnya, ngaku. Jadi waktu tadi ngobrol sih senyum-senyum sih. Cuman jujur sekarang lebih enak jadi trader daripada miner. Oke. Sekarang karena ini mungkin levelnya level pimpinan ya, jadi saya nggak terlalu masuk ke dalam technical sekalinya. Cuman nanti sarannya buat teman-teman silakan baca buku ini sih, buku pegangan penanganan insiden cyber. Saya akan buka QR code yang kedua. Ini QR code yang lain. Ini bukunya, tapi ini bukunya buat dikasih ke anak-anak teknik ya, anak-anak engineer-nya. Ntar. Nah, karena waktunya sempit, biasanya cara saya menerangkan bukannya cyber security itu apa. Saya akan menerangkan bagaimana penderitaan Anda kalau Anda diserang di dunia cyber, gitu ya. Dan ini fatal banget. Korbannya istri saya sendiri juga korban. Dia kenanya nggak banyak, dia kenanya sekitar 6,5 juta. Yang paling banyak yang saya tahu kenanya 2M. Ibu-ibu, lokasinya ada di Pondok Indah. Jadi ini mainannya bener-bener sadis sih sebenarnya kalau tahu, ngeri. Dan kalau kita lapor polisi juga percuma, polisinya pingsan soalnya, nggak bisa juga. Oke. Saya tadi di mana misalnya? Di drive-nya, Google Drive-nya ini dia. Oke. Ini sudah masuk ke folder sini. Folder ini saya buka supaya semua orang bisa download. Ini juga ada beberapa template buat desain software. Kebetulan kampus lagi dikejar-kejar sama DPR RI. Suruh bantuin AI buat DPR RI. Nah, sekarang saya akan masuk ke materinya, ada di ini materinya levelnya level pimpinan ya, bukan materi yang level ini ya. Cuman saya kasih cerita dikit dulu aja. Di sini ada tentang campuran antara AI sama cybersecurity, dan ini materi yang relatif baru. Hari Kamis besok saya kebetulan diminta ke BSSN, Badan Siber Sandi Negara. Di sini adalah menjaga AI supaya tetap terkendali. Jadi cyber security yang lebih barunya lagi adalah bagaimana kita mengamankan si AI-nya. Ada isu lagi, satu lagi, bagaimana kita pakai AI buat cyber security, itu satu isu. Bagaimana kita mengamankan AI-nya sendiri, karena AI-nya bisa diserang dan kita jadi kacau semua kalau AI-nya diserang. Itu contoh kalau AI ya. Oke, sekarang saya masuk ke slide. Ini ada fraud attack, tapi saya nggak akan masuk ke situ. Di sini saya akan masuk ke cyber security untuk level chief, jadi manajer ke atas lah, CEO, CIO, CC segala macam, kira-kira gitu ya. Outline-nya Oke, itu outline-nya, cara berpikirnya saya tidak akan ngajarin gimana cyber security-nya sendiri, saya akan ngajarin gimana cara nyerangnya. Cuman karena waktu sempit, saya akan kasih lihat sedikit tentang bagaimana cyber security-nya itu sendiri. Bukunya ada di yang ini kedua. Oke, bagusan ini itu kayaknya. Oh, belum dinyalain kali ya? Oke.
T-shirt, mana T-shirt tuh, coba bentar. Nih ya, T-shirt kuat, institusi aman, bisa di-download yang itu. Kalau buat framework buat ngamanin si institusi. Kalau dibuka, salah pencet. Kalau dibuka yang ini sekitar 150 halaman, jadi nggak mungkin saya terangkan dalam waktu sekitar setengah jam atau 1 jam. Ini lumayan panjang, ini 150 halamanan, jadi ini mabok. Kalau baca buku yang tadi saya kasih lihat itu sekitar 200-300 halaman. Jadi itu yang buku pegangan buat si admin buat menjaga. Tapi logika berpikir kita sebagai manajemen, nanti pilarnya ada 3 yang harus dijaga, yang harus dikerjain. People, proses, teknologi. Oke, biasanya teman-teman nambahin lagi satu lagi. People, proses, teknologi, fisik. Fisik itu bangunannya, pintunya, segala macam secara fisik. Oke, nah sekarang kalau disingkat people, proses, teknologi, PPT, people, proses, teknologi. Anda, Bapak Ibu di sini sebagai pimpinan, biasanya akan fokus ke proses sama teknologinya. Proses itu adalah SOP, prosedur, aturan, sama teknologi. Karena Bapak Ibu sebagai pimpinan punya kemampuan untuk mengalokasikan anggaran. Jadi biasanya Bapak Ibu akan fokus ke 2 hal tadi, proses sama teknologi. Cuman yang fatalnya di people. Sebagian besar jebolnya karena manusia. Dan sebagian besar pimpinan tidak sadar hal itu. Gitu ya. Ini saya kasih warning di depan dulu. Soalnya kejadiannya fatal banget. Kejadiannya di apakah itu di Cilangkap atau apa itu di Pejaten segala macam, bintangnya udah 2, 3, 4 ngobrolnya sederhana aja ke saya tuh. Pono, kita sudah beli peralatan belasan miliar, kok kagak ada yang jalan ya? Ini sorry saya bukan asli ya, soalnya waktu sempit saya buka habis aja ya. Langsung bottom line-nya aja. Kemungkinan besar Bapak Ibu sebagai manajemen akan ngalokasiin anggaran buat ini, soalnya nggak mau jebol. Oke. Yang jadi masalah cara berpikir teman-teman pimpinan tadi yang saya sebutin bintangnya 2, 3, 4, kemungkinan besar cara berpikirnya gini. Gua sudah alokasiin anggaran belasan miliar, kagak ada yang jalan karena kesalahan cara berpikir. Cara berpikirnya mereka pikir komputer sama lemari es itu sama. Jadi dia beli belasan miliar firewall, belasan miliar intrusion detection system, apalah sistem udah belasan miliar, colokin listrik nyala selesai. Kagak. Kalau lemari es iya, lu beli colokin listrik nyala selesai. Kalau yang namanya komputer, colokin listrik nyala, dikonfigurasi dulu, di-install ini dulu, install itu dulu, apa dulu segala macam. Ini butuh orang pinter, jujur. Nah, kemarin kejadiannya dibuka nggak ya? Tapi nggak usah cerita terlalu kemana-mana ya, nggak enak soalnya. Nggak? Apa? Ini bukan BI, tenang aja, bukan BI. Pejaten. Lalu ketawa lagi. Ini saya ngomong sama bintang berapa kemarin dia 2 atau bintang 3 lupa lah. Nah itu jadi ngomongnya gitu, no, gue beli peralatan belasan miliar, kenapa nggak ada yang jalan ya? Saya udah tahu cara berpikirnya udah kayak lemari es soalnya. Deh, Pak, itu makhluk itu nggak bisa lu colok listrik nyala jalan, kagak, harus ada konfigurasi. 3 tahun sebelumnya saya ngetes anak-anak itu. Oke, ini tesnya free loh. Kalau mau iseng, Bapak Ibu bisa masuk ke open course ini, open course itts.ac.id. Ini gratis, kagak bayar, udahlah gratis. Bayarnya pakai doa habis sholat. Oke, bisa bikin akun login. Oke, jadi akun login di situ ada kuliah jaringan, ada kuliah cyber security dan sebagainya. Oke, nih saya akan masuk ke kuliah cyber security. Oke.
Ini ujiannya boleh berkali-kali dikerjain, udah gitu diambil nilai tertinggi, duduknya sebelahan, nyontek copy paste ke Google, silahkan. Udah sebaik itu tuh, oke. Dan ini yang dikerjakan sama Pejaten, oke. Saya kasih lihat lah jumlah pesertanya di sini biar pada happy. Ini peserta banyak ya, hampir 30 ribu lebih lah orang. Bisa nebak dari 30.000 yang bisa dapat nilai di atas 90 berapa? 10. Hah? 10? Berapa? 3. Orang BI sadis semua. Gua nggak sesadis itu. Oke. Ini kalau lihat ke bawah, di sini ada ininya. Sertifikat bahwa yang nilainya di atas 90 ya. Oke, tapi jujur saya kasih sertifikat yang nilainya di atas 60 sih. Tulisannya 90. Soalnya kalau di atas 90 lebih dikit orangnya. Jadi udahlah, pokoknya lu di atas 60 gua kasih sertifikat. Nih saya klik ya. Dari 30.000 orang yang bisa dapat 49. Dekat sama 10 emang. Beres ya. Ini kejadian sama Pejaten. Jadi 3 tahun sebelumnya 120 orang dites, yang lulus cuma 2. Ya udah. Nggak jalan tuh, alat yang kita beli nggak akan pernah bisa jalan aja. Yang seru lagi adalah saya di Cilangkap. Di Cilangkap, keren dong. Yang minta nggak tinggi-tinggi, bintang 1 doang. No, gue pengen anak buah gue pasukan khusus bisa diajarin dong. Ya oke deh, saya merah putih. Datang ke situ merah putih, ke Cilangkap datang. Semangat dong, saya mau ngasih ilmu, saya bawa server, saya bawa router segala macam. Di depan saya ada 30 orang. Pasukan khusus install servernya. Udah pernah lihat server belum? Nah, lu lihat tuh server namanya dah. Terus gue pasangin router, colokin listrik segala macam. Pagi-pagi mulai dinyalain. Oke, ini saya sadap ya. Kelihatan kan passwordnya, saya naikin tingkat kesulitannya pakai SQL injection, saya jebolin database, saya berhasil masukin database. Oke, passwordnya di hash, maka MD5 saya jebolin jam 4 sore, jam 3 sore. Kalau di Cilangkap kan segala macam harus izin ya. Angkat tangan dia, izin, tanya. Oke, silakan. Pertanyaan simpel aja. Tadi serangannya sebelah mana ya Pak? Begitu deh. Pusing kepala. Jadi semua jangan khawatir, Anda akan ngadepin seperti itu. Gitu ya. Jadi kuncinya bukan di apa-apa, kuncinya di manusia sih sebenarnya. Kalau orangnya kagak diberesin, lu kagak selamat aja udah urusannya. Ada saya. Oke. Nih supaya Anda agak selamat, ini saya bawa harddisk. Ini harddisk. Oke, di sini. Tapi saya lupa kalau ini orang-orang BI, jadi saya nggak bawa buku-buku soal finance. Saya bawa bukunya soal AI sama ini habis akan saya kasih, nggak usah dikembaliin, saya kasih ke BINS. Semoga casingnya kagak gua kasih ya, yang dikasih harddisknya doang. Kenapa saya kasihnya harddisk? Supaya kuat, kalau mau di copy taruh di server bisa, maksudnya itu. Kalau yang harddisk USB gitu di copy suka jebol, saya beberapa kali udah sakit hati banget, sama harganya lebih mahal. Oke, saya akan masuk ke sini, saya kasih lihat icip-icip ini aja. Ini ada cyber security, bukunya banyak banget. Tapi kalau bapak-bapak ibu pengen buku soal ini, saya klik sembarangan aja ya. Oke, ini klik sembarangannya, nah bukunya udah kayak gini dah. Gak usah cerita bukunya dari Ono, gak usah, karena Ono dapat bukunya dari torrent. Maklum, miner kerjanya torrent kan, cocok. Deh, pokoknya bukunya banyak, bisa di copy. Oke, ini saya lepasin, saya kasih sekarang aja. Bentar, saya lepasin dulu. Saya bacain foldernya aja ya. Folder yang ada di sini adalah ada tentang Bitcoin, ada di sini ada blockchain juga ada, buku-bukunya segala macam ada.
Saya di sini ada AI juga ada kriptografi, ada artificial intelligence, ada data mining, data science, data structure, terus ada forensik dan sebagainya. Jadi arahnya lebih ke arah situ. Sebetulnya ada satu folder yang tentang ekonomi, finance segala macam. Cuman gue lupa, jadi nggak ke copy. Soalnya ini hari cuma 500 giga. Jadi yang finance nggak ke copy minta maaf. Tapi kalau pengen ngopi, silakan kirim Haris ke saya copyin juga semua. Bayarnya gimana? Bayarnya gampang. Habis sholat, lu doain. Seumur hidup. Mabok di bagian itu. Seumur hidupnya mabok. Ini saya lepas. Unmount. Oke. Udah dilepas. Oke, saya mati dulu. Saya kasih langsung ya. Nah, bisa makanya. Stres. Tolong dibantu bisnya. Cuma hati-hati megangnya, jangan pegang yang ini. Iya. Ya pegang yang ini ya. Pegangnya samping sini. Oke. Iya. Lu gini aja lah, udah. Salah gua. Jangan ditekan, rusak. Oke. Jadi nanti kalau teman-teman pengen kopi ke bis, tapi kalau pengen sendiri ya kirim aja harddisk kopi. Pertanyaannya nih, harddisk harganya berapa ya? Ada yang tahu kagak harddisk kayak gini harganya berapa? 300 salah. 200 salah. Gua beli 80.000 di Tokopedia. Beres ya? Second. Makanya gua ikhlasnya sih. No problem. Oke, ini urusan ilmu udah beres. Sekarang saya akan masuk ke jadi taktik kalau mau ngajarin orang cybersecurity dalam waktu singkat. Tadi udah tahu ya, ada bukunya. Kalau disederhanakan tadi ada 3 pilar: people, proses, teknologi. Prosesnya sendiri dalam proses cybersecurity, siklusnya adalah kayaknya siklus manajemen biasa sih: plan, do, check, act. Nanti muter lagi, plan, do, check, act. Oke. Siklus ini akan didrive sama manusia. Biasanya itu. Nah, kita butuh orang yang pintar. Ini kejadiannya hampir di mana-mana sama, termasuk kemarin Pusat Data Nasional PDN dan sebagainya jebol karena manusia sih. Saya akan masuk ke ininya deh, ke urusan tadi mana slide yang gue pakai. Ya enggak, ya pokoknya bisa di ini ya. Yaudah. Saya akan masuk ke sini. Saya pakai di komputer saya tadi pakai ini soalnya. Saya akan masuk ke C level A, B, C. Ini dia. Oke. Ini saya approach-nya dari ini ya. Bagaimana nasib orang yang diserang? Dia tag seperti apa nasibnya? Oke. Ini buat pimpinan. Oke. Jadi gimana nasibnya orang yang diserang, dan udah gitu langsung masuk ke manajemen cybersecurity yang versi cepat aja. Sama resiko yang harus Anda tanggung kalau sampai jebol. Kira-kira, tapi Anda selamat karena Anda bukan corporate. Bikin corporate bukan sih? Hah? Corporate yakin? Percaya diri dengan corporate-nya ya? Karena di undang-undangnya ditulisnya korporasi. Jadi kalau Anda corporate kena undang-undang nih. Kalau Anda adalah lembaga pemerintah nggak kena undang-undang, selamat loh. Dendanya tuh sekitar harus lihat undang-undang PDP sih. Ntar gue cek dulu harga denda. Oke. Masuk cybersecurity, undang-undang PDP. Mana? Hah? Itu setara lembaga pemerintah. Ya. Perlindungan data pribadi ya. Perlindungan. Coba lihat. Atau ntar aja lah. Di sini juga ada sih. Di sini ada. Oke.
Ntar saya kasih lihat, tapi ordernya sekitar 2 digit M dendanya. Itu buat corporate. Makanya gue nanya tadi, Anda corporate bukan? Corporate kan? 2 digit M. Kalau Anda lembaga pemerintah, kagak ada di undang-undang, selamat. Pak, ini corporate konteksnya undang-undang itu atau kan gini, kalau kita beli license, kita ditulis sebagai corporate, Pak. Yeah. Itu kalau konteks undang-undang mungkin Itu versi ngelesnya gitu. Makanya harus ngomongnya harus rada hati-hati aja gitu, karena undang-undang yang dihajar corporate. Kalau kementerian lembaga nggak ada kata-kata itu di undang-undang, jadi selamat tuh kalau kita ngaku sebagai kementerian atau lembaga, gitu ya. Saya bukan orang hukum dan saya kerjanya melanggar hukum, jadi gitu deh. Oke, ini korban dulu ya. Oke, ini korban. Ini adalah contoh orang yang mau nipu. Saya yakin Anda semua pernahlah kena spam di emailnya atau di WhatsApp-nya, ada orang mau nipu kayak gini. Kemungkinan besar Anda nggak ketipu. Jangan khawatir, gurunya Ono, profesor di Institut Teknologi Bandung, kena 200 juta dari kayak gini ya. Dari saya, gurunya Ono, stres saya. Udah gitu, kenapa sih orang sampai tahu? Soalnya anaknya ngomongin saya, No, lu bisa ngomong sama baby gua kagak? Emang kenapa baby lu? Ketipu investasi di Nigeria 200 juta. Ya sudah, duitnya kemana? Nigeria, nah nariknya gimana? Kagak tahu gua. Udah selamat dah lu. Bayangin, itu duit lari keluar 200 juta. Nggak bisa ditarik, nangis lu. Dan jangan khawatir, yang kayak gini kenanya juga adalah nasabah BCA. Jangan khawatir, yang salah bukan bank. Jadi Anda selamat. Jadi nanti kalau kita baca, kalau kita lihat semuanya, permasalahan utamanya bukan di bank. Masalah utamanya di nasabah. Kalau kita ngerti logika berpikir seorang yang mau nyerang, orang akan nyerang sistem yang paling lemah, titik paling lemah. Bank adalah sistem yang kuat. Biasanya bank akan invest besar-besaran buat pertahanan. Lu gila aja, kita nyerang benteng, ya pasti hancur lah. Jadi nggak akan, hacker kemungkinan besar nggak akan nyerang bank. Hacker akan nyerang nasabah bank. Dan ini yang kena, kayak gini nasabah BCA yang kena nih, kemarin. Jadi waktu itu saya roadshow sama BCA, No, roadshow bareng, emang kenapa ya nasabah lu? Jadi ini nasabahnya melakukan transaksinya B2B antara, jadi ini distributor dengan pabriknya di Cina, B2B. Transaksinya pakai apa? Pakai emailnya disadap. Nah udah game, udah gitu si hackernya pura-pura jadi pabrik Cinanya, kirim email balik, barang Anda sudah dikirim pakai kontainer, silakan transfer duitnya ke nomor akun ini. Ditransfer. Saya waktu roadshow, saya nggak nerangin masalah, saya demoin live gimana cara nyerangnya. Udah, saya nggak bisa demoin, ini terlalu sempit waktunya. Kalau saya demoin langsung gampang banget nyerangnya, asli. Kita bisa kirim email ke email Anda, udah gitu pura-pura jadi siapa. Kalau saya lagi nerangin, biasanya saya pura-pura tergantung audiens di depan ya. Saya bisa pura-pura jadi Pak Prabowo, pura-pura jadi suka-suka saya enak jidat dah. Ya udah, ketipu, bener duit ditransfer, udah nggak bisa balik tuh duit. Dan itu ratusan juta, jangan khawatir. Turun dari panggung, langsung pada ngerumung saya, iya Pak, itu yang kejadian sama saya. Nah terus gimana? Ya sudah, hilang tuh duit. Ke Cina, gimana mau nariknya? Pening. Ini beres. Ini yang nyerang. Ini korban nih. Ini korban. Assalamualaikum Bro. Bapak minta tolong tidak. Ini kalimatnya ngaco nih. Akun saya kehack. Modusnya pinjam uang. Akun saya namanya dia chat pakai minta pulihkan. Ini saya hampir tiap hari. Jadi orang akunnya dihack. Yang kejadian setelah akun dihack, dia bisa pura-pura jadi orang itu, dia melakukan sesuatu. Contoh paling sederhananya, istri saya kena kayak gini. Jadi waktu itu temennya dia pernah pinjam duit lewat Facebook.
Oke, dia kasih duitnya buat sekolah anak, dibalikin tuh duit nggak masalah. Facebooknya dihack orang, hackernya bisa baca yang pernah ditransaksiin apa, pakai message-nya kan dibaca semua, transaksi ulang nih ke istri saya. Istri saya berusaha nelpon, hackernya juga pinter, teleponnya dibikin sibuk sebelah sana. Waktu berusaha nelpon nggak bisa dapat kan? Dia mikir, dia positif kan, mikirnya, wah ini orang lagi butuh banget duit, ditransfer tuh duit 3 juta, ya game langsung hilang. Udah selesai, dia berhasil nelpon, dia nanya, duit gua udah transfer ya? Temennya langsung, duit ditransfer, nah bagus, asli. Kayak gini nggak bisa dilaporin polisi, lu mati aja udah, gitu ya. Bank sih selamat, nggak ada urusan sama bank mah. Kan bank fungsinya transferin duit, ya udah sesuai perintah, duit nggak bisa dibalikin, selesai, Anda aman, bank aman, jangan khawatir. Rakyat sengsara asli, gitu. Ini minta tolong bantuan, dia kena 52 juta, ini berapa 12 juta, masih dikit kenanya. Yang ini lebih parah nih, dia mainan koin kayak tadi ya, Bitcoin. Gebleknya dia udah tahu, udah tipu, kan habis 72.000. Dia exchange-nya adanya di belakangnya Hongkong, apa sih? Satu lagi, yang perlu satu lagi. Hah? Bukan Taiwan, yang Makau. Udah tahu Makau. Ditransfer segini ya, iya duitnya. Saya sudah dililit utang, sangat butuh bantuan Bapak. Udah makai nyembah-nyembah tuh coba. Ya sudah, gimana nolongnya? Tidak bisa. Orang di Makau nolongnya gimana? Pas bagian susah aja gue yang diminta tolong. Jangan khawatir. Kayak gini seminggu ada satu dua ada ke saya tiap hari, semingguan dia. Jadi siang ini saya akan ngikutin launching teman-teman ya, supaya tahu aja lah. Ini pengetahuan aja. Saking kita udah pusing kepala. Jadi nih jam 12 saya lari ke sini nih, sebenarnya larinya. Saya gedein. Oke. Jadi akhirnya teman-teman ini yang bikin Ruby Alamsyah, dia bikin Indonesia Cybercrime Combat Center. Jadi pusat buat melawan cybercrime. Taktiknya kira-kira gini, dia nggak bisa dia sebenarnya bisa bantu polisi sih, cuman polisinya orangnya cuman parah. Kayak gua nanya dah di Polda Metro, untuk yang punya kemampuan buat nyidik sampai dapetin barang bukti di cybercrime ada berapa orang di Polda Metro? Ada yang bisa nebak? Polda loh, Metro 10 salah, yang benar 3. Lu bayangin dengan rakyat Jakarta yang segini banyak, tapi penyidiknya banyak, 20-30an orang lah, tapi penyidiknya duduk di meja nulis berita acara ya, tapi yang turun ke lapangan dapetin barang bukti cuma 3 manusia, dan mereka itu akan sibuk untuk membantu para pejabat. Rakyat ya sudah harus bisa ilmu bela diri sendiri lah udah. Rakyat udah susah karena udah kondisinya seperti itu. Akhirnya teman-teman bikin yang ini nih, Indonesia Cybercrime Combat Center. Ini launchingnya nanti jam 12. Makanya harus lari karena mau launching di sebelah sana gitu. Jadi ini bantuan kita buat masyarakat bisa lapor. Kita nggak bisa nanganin sih, jujur kita nggak bisa, tapi paling nggak kita bisa bantu bikin pendataan nomor telepon yang brengsek siapa, nomor akun yang brengsek siapa yang brengsek, supaya kalau ada orang nanti mau transfer atau ditelepon dia bisa ngecek ini nomor teleponnya brengsek atau bagus gitu. Ini ahli neraka apa ahli surga gitu, diceknya dari sini nih. Kira-kira gitu usahanya. Walaupun ini yang bikinnya namanya Ruby. Saya kasih tahu dulu Ruby itu siapa ya. Ruby Alamsyah. Ini dia orangnya. Dia adalah ahli forensik pertamanya Indonesia, dan dia biasanya bantu Polri. Dia bantu, tapi kan dia bukan polisi, jadi dia nggak punya hak buat sampai
nangkep, ngumpulin barang bukti segala macem, susah nih dia urusannya. Beres ya? Oke. Nah, lanjut ke sini. Mana sih tadi? Sorry, salah. Sini ya. Oke. Nih udah. Ini di YouTube-nya saya. Saya punya channel YouTube namanya Ono Center. Silahkan di like, subscribe, sama share. Followernya cuman berapa ya, 150-an ribu lah, nggak banyak, nggak kayak Raffi Ahmad. Ini masalah besarnya followernya 99,9% laki-laki, itu yang jadi masalah. Ini korban laki-laki banget. Ini hampir tiap hari juga orang posting, Pak Ono minta tolong, saya ditipu segala macam. Jadi kondisinya kayak gitu. Jadi rakyat itu minta tolong sih sebenarnya. Nah, harapan saya dari teman-teman di bank segala macam, di satu sisi teman-teman ini harus menjaga banknya, melakukan plan do check X supaya cyber security-nya aman. Di sisi lain kita juga harus memperkuat si nasabah, user, orang Indonesia supaya nggak terlalu ditipu. Gitu aja. Jadi ada dua sisi sih. Memang itu bukan tugasnya Anda yang urusan rakyat, tapi ya korbannya banyak banget sih, ngeri. Nah, bagaimana kita melakukan serangan yang lain adalah kita melakukan mata-mata, intelijen, open source. OSINT ini ada toolnya sih sebenarnya. Biasanya untuk melakukan serangan seperti itu ini saya kasih lihat makhluk-makhluk benerannya ya. Kita biasanya pakai ini, Kali Linux. Di dalamnya sudah ada tool buat OSINT-nya. Ini bisa di-download free, bisa di-install di laptop saya juga ada, Kali Linux. Oke. Cuman saya akan jelasin yang sederhana aja dan menyebalkan dari OSINT ini. Jadi OSINT adalah teknik mata-mata dari sumber informasi yang dibuka, open source. Oke. Cara paling blow on adalah masuk aja Google, masukin ini cara paling bego banget ya. Masukin iktp. Ini gampang. iktp, lihat gambar. Ya sudah, bagus kan? Bagus ya. Ya begitulah rakyat Anda itu seperti ini. Stres gue. Oke, udah. Nah, ini contohnya tadi ya, KTP. Bisa yang lain, bisa macam-macam lah, kakak dan sebagainya. Nah, teknik serangan yang lain lagi yang parah banget, dan ini semua pada tahu. Tapi saya akan kasih tahu. Jadi Pak, saya kan ngajar cyber security. Pasti teman-teman semua tahu bahwa kalau ada di grup WhatsApp ada orang ngirim APK, jangan diklik ya. Udah tahu kan itu ya. Oke. Dan jangan khawatir, istri saya kena, adiknya istri kena. Padahal udah dikasih tahu. Kenanya gimana coba? Yang nyerangnya udah mulai jago, pinter. Jadi dia bikin aplikasi, logonya Dirjen Pajak. Terus kalimatnya adalah Anda kurang bayar pajak. Silahkan diklik link ini, diklik, udah kena langsung habis game. Gitu ya. Ini makhluk ini saya ngajarin sih cara begini. Tuh, gue kasih lihat lah. Kalau waktu gue ngajar. Parah banget sih. Gue punya waktu masih lama ya? Sampai jam 12, Pak. Oh, jam 12, oke. Oke. Ini alamatnya onocenter.or.id/wiki. Ini semuanya catatan saya taruh di sini. Dia softwarenya yang saya pakai software sama dengan Wikipedia, cuman isinya saya bikin sendiri. Jadi saya nggak bisa naruh ini di Wikipedia. Wikipedianya ngamuk soalnya. Saya udah ditegur berkali-kali sama Wikipedia. Halaman lu gua delete ya. Soalnya kan saya nulisnya error biasa. Cara hacking segala macam dijelasin banget di sini. Ini kata kuncinya adalah MSF, Metasploit Project. Oke, sekarang saya akan masuk ke attack Android. Oke, di sini ada, saya klik ini aja, hack
call log SMS kamera. Jadi ini MSF Venom itu adalah yang tadi APK tadi. Ini salah satu ya, salah satu. APK yang tadi kita bisa buat sendiri pakai Kali Linux, caranya kayak gini. Kalau ini, jadi kita ngambil APK-nya, misalnya APK-nya Bank Indonesia, kebuka, bisa diambil di website mana kita cari aja, biasanya suka ada. Kalau Bank Indonesia cukup aman, kita cari bank yang lain, ambil APK-nya, kemudian kita bungkus pakai Venom ini. Venom itu apa ya, racun, tapi ini bentuknya aplikasi. Nah, gimana caranya aplikasi ini bisa masuk ke HP-nya orang? Caranya masuk grup WhatsApp, disebarin tadi, pakai logonya Dirjen Pajak. Anda kurang Anda Anda kurang bayar pajak, klik gitu ya. Kalau ini berhasil diinstal di HP, ini bisa diinstal di HP, jangan khawatir. Saya di Kali Linux saya, di software yang buat nyerangnya, saya akan jalankan perintah-perintah seperti ini. MSF Console saya jalankan di komputer saya, kemudian saya set semuanya supaya bisa terima sambungan dari luar. Oke, udah. Kalau udah berhasil connect, saya bisa. Ini kondisi HP, layarnya warna hitam ya. Ini lagi standby atau lagi jalan? Standby kan ya, kita pikir standby. Padahal kalau ada software ini masuk, ya sudah, software-nya di dalam. HP-nya tetap berkomunikasi sama kita dengan kondisi layarnya hitam. Gitu ya. Nah, setelah tersambung ke handphonenya korban, saya bisa nge-remote dari jauh, saya kirim perintah. Cek root misalnya, apakah itu HP itu di root atau enggak. Root artinya kita bisa masuk sebagai adminnya si HP. Oke. Kalau enggak ya nggak apa-apa, kita tetap bisa jalankan beberapa perintah yang lain. Kita bisa ngirim perintah WLAN geolocate, kita bisa tahu HP-nya ada di mana. Jadi kita tahu, keluar pakai Google Map, HP-nya ada di sini, kelihatan, jangan khawatir. Terus kita bisa dump, call, log, dia nelpon kemana aja. Kita bisa dapat nomor telepon-teleponnya, siapa aja kita hubungin, dapat semuanya. Kita bisa dump SMS, kita bisa dapetin dia ngirim SMS ke siapa aja, dapat. Yang lebih parah, kita bisa dari HP itu ngirim SMS tanpa yang punya HP-nya tahu HP-nya dipakai buat ngirim SMS. Jadi kan kita udah baca nih SMS-nya kemana aja, ya udah kita ngirim SMS. Contoh SMS, kalau masih pakai SMS ya, contoh SMS yang rada kurang ajar kira-kira gini, gua bantuin dong, ini dompet ketinggalan, tolong transfer duit ke sini gitu kan. Ya sudah, game gitu ya. Gampang kok nipu, asli gampang. Yang paling parah, ini perintahnya banyak banget. Ini perintah-perintah yang resenya aja yang saya tulis aja. Webcam list. Di HP biasanya ada dua webcam ya, webcam depan sama belakang. Webcam list, kita lihat, oh webcamnya ada dua, depan belakang. Saya tempel, snap, webcam snap, webcam 2. Udah ditempel dengan kondisi HP layarnya hitam. Jangan khawatir, HP Anda layar hitam, saya tempel, saya stream, saya kirim semua gambar, semua suara dari HP tadi ke laptop saya. Saya bisa dengar, saya bisa lihat apa yang ada di depan kamera tadi dengan kondisi HP layar hitam. Wah, keren kan? Bagus ya. Kenapa jadi diem semua sih? Asik ya? Ini saya baru pakai satu loh, MSF Venom. Jadi makhluk ini namanya Red. Makhluk ini contoh, kalau ini banyak lah di internet kasih tahu penipuan pakai APK di WA, banyak lah di internet kasih tahu. Ini makhluk ini kelompok brengsek ini namanya Remote Access Trojan, disingkat Red. Dia bisa apa aja, dia bisa nyuri cryptocurrency, password bank, two-factor authentication, lock screen password, capture screenshot. Jadi dia bisa screenshot layar tanpa kita tahu, ya. Bisa kolok tadi kasih lihat, SMS log, send SMS, bisa jalanin aplikasi, nginstall aplikasi, bisa ngirim video dari webcam. Nah, yang Red tadi yang saya kasih lihat baru satu tadi, MSF Venom. Makhluknya sebenarnya ada berapa sih?
Itu ada banyak banget, kita bisa masuk ke sini. Masuk. Ini sebenarnya baik, cuman bisa dibikin banget. GitHub adalah tempat kita yang aliran open source yang ngebuka semua ilmunya. Saya termasuk aliran ini sih sebenarnya. Kan ada alirannya Microsoft, mungkin kemarin Bapak Ibu sudah dengerin Microsoft ya. Saya aliran yang bukan Microsoft. Bisa lihat kan laptop saya bukan Microsoft ya. Nah, kita itu cenderung untuk bikin apa-apa sendiri supaya bisa lebih bagus. Kita share source code-nya supaya semua orang bisa ikutan betulin jadi bagus. Cuman teman-teman yang gila-gila ini juga naruh di sini. Jadi caranya tinggal masukin keyword di sini, Android Red Remote Access Trojan. Oke. Di sini kita lihat ada sekitar 2000-an source code Red tadi. Banyak. Jadi tinggal download, bikin, kirim. Ya sudah, game. Habis itu, beres ya. Jadi gampang sih menyerang orang. Serius banget sih. Saya stres nih. Ngeliat wajah orang udah serius. Oke, beres ya. Red kira-kira gitu. Ini jadi sebetulnya jangan diklik aja. Solusinya gampang sih, jangan diklik. Cuman istri saya kena, adiknya istri kena. Kalau udah kena terus gimana? Itu HP harus, ya mudah-mudahan data belum sempat ke ambil ya. HP kita harus di factory reset, di format. Jangan reinstall, jangan install ulang aplikasinya. Jadi kan waktu factory reset ada opsi kita install ulang aplikasi yang pernah kita install otomatis. Jangan, karena dia akan ngambil dari backup tuh. Kalau dari backup, kemungkinan dia akan install juga, si trojannya akan keinstall ulang. Jadi sebaiknya kita install ulangnya manual satu-satu aplikasi. Paling gampang sih jangan pakai HP sih, selesai. Gue nggak pakai HP, jarang. Ini HP ya saya butuh buat naik Grab aja sih sebenarnya. Jadi HP saya kalau mau nelpon, saya kasih dah nomor telepon gue, kalau bisa nelpon gue hebat. Parah. Gue kasih deh, bentar. Gedein dulu ya, biar gede. 0811 945969. Kalau bisa nelpon, oke. Nggak akan bisa nelpon sih. Nggak bisa ditelepon. Jadi panitia ngubungin saya nggak pakai WhatsApp, nggak pakai HP, pakai email aja. 5969 94599 nggak bisa ditelepon sih. Hah? Ini buka rahasia dulu. Kenapa sampai saya se-ekstrim ini? Soalnya anak-anak pejaten memang kadang-kadang kurang ajar sih. Mereka nyadap. Itu yang nyadap, vendornya datang ke rumah, cerita, gua nyadap, sialan lu. Jadi mereka nyadap sih. Makanya saya udah sebel banget. Udah dah, gua ngomong ke HP dah. Mereka bisa nyadap asli. Vendornya datang. Bisa, nggak susah. Yang paling bagus memang yang buatan Israel sih. Israel kan rada-rada ahli neraka banget ya. Nggak boleh buat. Makanya hati-hati banget. Kalau saya jujur, ini pada pakai WhatsApp nggak semua? Ya bagus, pakai aja terus. Nih. Coba pertanyaan sederhana aja. WhatsApp sama Facebook perusahaannya sama nggak? Sama. Makhluk-makhluk itu dapat duit dari mana? Nah, iklan. Harus ngerti iklan sama AI ya. Oke. Dia dapat duit dari iklan. Kalau kita ngomongin soal platform digital, ada yang namanya user experience. Oke. Jadi dia akan berusaha supaya iklannya presisi sesuai dengan apa yang kita mau. Betul ya? Itu kan namanya user experience. Supaya bisa presisi dengan apa yang kita mau, dia akan melakukan mata-mata apa yang kita lakukan, apa yang kita posting, apa yang kita omongin,
dia akan mata-mata tuh. Oke. Paling gampang kalau kita nulis apa di Facebook, iklannya kira-kira kayak gitu, sesuai dengan apa yang kita tulis. Nah, sekarang coba iseng, percobaan aja, bikin grup WhatsApp baru. Ngomongin sesuatu yang belum pernah kita obrolin sebelumnya. Ngomongin apa aja gitu ya. Terus perhatiin iklan yang ada di Facebook. Tuh. Itu pengen lihat hubungan antara WhatsApp, Sadap, sama Facebook. Udah gitu, ya udah simpulin sendiri. Soalnya gue lagi menghina perusahaan lain kan jadi nggak enak. Kira-kira gitu. Makanya akhirnya saya tidak pakai WhatsApp. Gitu. Saya sama teman-teman yang biasa sama sama Mabes segala macam, Cilangkap, kita makanya Palapa sih, bikin sendiri. Cuman itu berat. Kalau di grup, handphonenya ngirim ke semua member. Konsekuensinya si server nggak bisa nyadap apa yang kita posting. Kalau WhatsApp, kita ngirim ke server WhatsApp akan ngirim ke semua member, beda. Kalau Palapa, jadi source code-nya sama awalnya. Source code-nya awalnya sama, cuman kalau WhatsApp dibikin efisien, kita ngirim ke server WhatsApp ngirim ke member. Konsekuensinya server WhatsApp bisa baca apa yang kita posting. Kalau Palapa, handphone kita yang ngirim ke semua member, servernya nggak bisa baca. Ini kita punya masalah sebenarnya dengan Palapa. Si penyidik nggak bisa dapetin barang bukti sih sebenarnya. Cuman kan kita pakai Palapa buat orang yang ahli surga, jadi nggak apa-apa. Nah, buat komunikasi lebih lanjut, saya sarannya pakai ini deh kalau ada apa-apa. Pakai email. Oke. Online dan ID, itu nomor teleponnya, tapi nggak percuma lah, kalau telepon nggak bisa dihubungin. Oke, saya orang email lagi. Nah, sekarang saya akan terusin lagi di sini. Oke, ini udah ya, red. Ini tadi kita pakai Kali Linux bisa bikin Trojan. Caranya mereka command line banget kayak gini. Terus kalau udah di attack kita bisa jalanin perintah-perintah ini, termasuk kita bisa streaming webcam, jadi kita bisa lihat apa yang diomongin, apa segala macam. Nah, tapi itu buat personal. Sekarang kita masuk ke levelnya corporate. Oke. Corporate attack yang paling mengerikan adalah, ini contoh-contohnya ya, data breach, kemudian di sini juga kabupaten mana nih, Blora, terus di sini BKN jebol, di sini pusat data nasional jebol, kena ransomware dan sebagainya. Oke. Minta duit berapa miliar, pakainya Bitcoin, kira-kira kayak gitulah. Kenapa pakai Bitcoin? Soalnya nggak bisa di-trace sih sebenarnya. Saya miner, jadi saya tahu lah kira-kira gimana cara kerjanya sampai nggak bisa di-trace. Jadi nggak, kalau di bank kan ada tabel nomor akun ini usernya mana. Kalau di Bitcoin nggak ada tabel itu. Jadi nomor akun ini usernya mana nggak ada di Bitcoin. Jadi nge-trace-nya setengah mati. Dan kita bisa bikin akun seenak jidat. Tiap orang bisa bikin akun seenaknya. Makanya pakai Bitcoin enak banget, nggak usah di-trace gitu. Beda sama Bu ini tadi ya. Itu ahli surga, yang ini ahli neraka, jadi ngomongnya beda. Dan ini ransomware kena di PDN, juga kena BSI. Oke, saya kasih lihat ntar ransomware seperti apa ya. Ransomware sebenarnya kayak red juga, tapi dia lebih parah daripada dia Trojan kategorinya. Jadi Trojan tuh gini, software dalamnya ada software. Oke, ada software yang buat bungkus, ada software lagi yang buat nyerangnya. Kan kalau ngerti cerita yang Yunani ya, yang kuda Troya itu kan ada kuda, dalamnya ada pasukan, dibiarin di depan benteng, udah gitu pasukan yang lainnya pergi, yang kudanya dimasukin ke dalam benteng, terus malam-malam pada keluar semua tuh pasukan dari dalam perutnya kudanya, terus buka gerbang, akhirnya semuanya masuk. Jadi cara kerjanya makanya namanya Trojan. Oke, yang jadi masalah dengan ransomware adalah si Trojannya itu kalau yang APK tadi bisa dideteksi.
Kalau yang Trojan ini dienkripsi, konsekuensinya nggak bisa dideteksi. Oke. Dan ini kita punya masalah dengan enkripsi ini, dengan semua transaksi kita di internet semuanya pakai, coba saya pengen nanya, pakai HTTP atau HTTPS? Kalau kita nge-web, HTTPS ya. S itu secure, aman. Konsekuensinya komunikasi kita dienkripsi. Konsekuensinya dienkripsi, semuanya nggak ada yang bisa baca apa yang kita kirim. Kalau kita pakai buat yang baik-baik nggak masalah. Yang masalah sekarang hackernya juga pakai S juga, ya game. Jadi tadinya hackernya nggak pakai S, nggak dienkripsi hackernya. Jadi si orang admin yang ngurusin jaringan buat jaga jaringan bisa lihat ini yang masuk baik atau jelek. Itu pakai namanya intrusion detection system, bisa kelihatan. Nah sekarang trafficnya sudah dienkripsi. Kita lagi pusing kepala, kita nggak bisa deteksi ini yang lewat bagus atau jelek. Dan ini masuk kategorinya penelitian S3. Jadi belum sempurna kita bisa deteksi serangan atau bukannya. Kebetulan saya ngebimbing anak S3 di Malaysia, dia penelitiannya soal kayak ginian. Jadi emang nggak gampang gitu buat deteksi sesuatu yang dienkripsi setengah mati. Solusinya gimana? Kalau ingat waktu Pusat Data Nasional jebol, Ketua BSSN dipanggil ke DPR, dimarahin sama Bu Mutia Hafiz kan? Anda di backup kagak? Ketua BSSN bilang, ngalor ngidul lah, ngeles gimana, intinya belum di backup. Tapi kalau mau jujur, sebetulnya solusinya bukan backup aja. Ya, kita perlu backup, tapi harus ada AI yang monitoring backupan tadi. Soalnya kita udah nggak bisa pakai antivirus. Jadi kalau Anda di BI pakai antivirus, udah percuma. Ini nggak bisa. Ransomware itu nggak bisa dideteksi pakai antivirus. Karena dia dienkripsi. Antivirus hanya bisa bekerja kalau dia virusnya masih konvensional. Mudah-mudahan antivirus yang baru-baru udah mulai pakai AI ya. Jadi kita harus pakai AI buat deteksi yang encrypt tadi. Nah, ini dua ini solusi backup sama AI masih belum banyak di Republik ini yang nguasain. Vendornya juga nggak banyak kalau yang sampai level itu. Mungkin ini kayak orang dagang nggak apa-apa ya. Tapi kalau harapan saya sih nggak itu ya. Harapan saya kampus-kampus bisa mulai ngembangin. Jujur vendor yang bisa sampai level itu tapi belum sempurna juga namanya Dell. Jadi dia punya kemampuan buat backup-nya nanti dimonitor pakai AI. Tapi saya pengennya kampus-kampus juga bisa bikin kayak gitu, soalnya kita butuh banget. Nah, kemudian yang sering kali tidak diceritakan pada rakyat Indonesia adalah, jadi kalau kasusnya di Pusat Data Nasional jebol kemarin kan data di-encrypt. Udah gitu hackernya minta duit, minta ransom. Tolong bayar sekian miliar, kalau lu nggak bayar datanya nggak akan dibuka encryptannya. Nah, kejadian benernya nggak seindah itu masih indah. Kejadian benernya, datanya sebelum dienkripsi, datanya dikopi, diambil sama hacker, dikopiin ke mesinnya hacker semuanya, jadi data full semua diambil, setelah diambil baru diencrypt. Jadi percuma aja kita bayar hackernya karena datanya udah ke-copy. Nah itu orang pada nggak tahu. Banyak orang tidak tahu bahwa sebetulnya ransomware kalau kerja dia akan ngopi data kemudian baru di-encrypt. Cerita yang ada di media cuma encryptnya doang, kagak ada cerita data di-copy. Jadi nangis-nis ini udah. Lu bayar kayak gimana juga oke lah. Nanti yang di-encrypt akan dibuka, tapi si hacker punya kopian data. Jadi nggak selamat sih sebenarnya. Gitu. Jangan sampai ini kejadian. Nangis asli. Jangan khawatir. Banyak perusahaan-perusahaan yang besar-besar kita kena sih sebenarnya. Cuma nggak masuk ke media. Perusahaan-perusahaan kelas-kelas kakap kena pada. Jangan khawatir. Parah banget loh. Hati-hati aja. Jadi bukan yang ada di media aja. Bukan hanya Pusat Data Nasional, BSI. Bukan. Banyak yang kena. Cuman ya gitulah, pada diem semua, pada tutup mulut. Mendingan bayar hackernya gitu. Beres? Udah tahu nggak kisah yang BSI? Hah? Belum.
kenanya cuman gara-garanya kepo. Ini ada pegawai kepo, kalau nggak salah di daerah Medan, pokoknya Sumatera, daerah sana kepo, dia ngeklik, biasalah kalau udah kayak gitu. Jadi kalau mainan kayak ginian ya kasih tahu ke anak-anak gua lah ntar, staff, lu jangan masuk ke situs-situs bokep gitu. Di situ pusatnya soalnya. Nih saya kasih lihat situsnya biar tahu. Tapi ini bukan yang bokep banget ya, enggak. Ini saya masuk The Pirate Bay. Ini tempat saya nyolong buku. Tapi ya bokepnya adalah. Nih, kelihatannya bagus ya. Tapi kalau kita klik nanti mulai judi online keluar, apa keluar gitu. Nah ini keluar nih. Ini apaan kagak tahu nih. Trade online nih. Kelihatannya bagus. Tapi ini situs jelek nih asli. Ini situs brengsek sih sebenarnya. Paling gampang lihat brengseknya kayak gini nih. Ada porn movie, porn HD movie itu 4K. Wah keren banget dah. Kalau bisa cariin 8K, kalau kayaknya makin gede kan makin presisi gitu. Sampai kalau bisa kayak mikroskop gitu ngelihat sampai ininya. Kalau yang saya ambil yang ini ibu. Cuman ini keluarnya kayak gini-gini ya. Nah ini selain yang ini keluar judi online, keluar juga apa sih namanya tadi Trojan segala macam dari sini masuk. Kalau saya nggak masalah, laptop ini nggak masalah. Soalnya ini pakai Linux. Kalau mau masuk ke wilayah-wilayah tempat ahli neraka, pakainya Linux, aman. Kalau Windows itu buat ahli surga doang, bahaya. Habis ini lu format semua deh pakai Linux. Nih, gue cepetin ya, biar kita punya waktu lebih banyak buat tanya jawab ya. Beres ya, saya kasih ada screenshotnya sih sebenarnya waktu ini. Bentar, coba saya cari screenshotan di cyber security. Ini yang bikin anak-anak cyber army-nya Indonesia. Bentar, mana dia? Ini dia, bukan. Ini screenshotnya kok kagak ada. Ini dia. Oke. Ini anak-anak cyber army. Jadi dia bikin aplikasi namanya ransomware simulator. Run simulator. Oke. Kita bisa masuk ke ransomware simulator. Simulator kok nggak ada di sini? Ransimulator.id. Masuk ke GitHub ya? Kok nggak ada? Apa dimatiin sama dia? Ya udah. Sorry, masuk ke mana tadi situsnya? Sini ya? Bukan. Sini ya? Ini dia. Jadi ada RAN simulator situsnya sebetulnya, tapi alamatnya tadi saya cek kok nggak ada. Kalau bisa masuk ke sana, dia bisa bikin ransomware. Ransomware-nya bisa disebarin ke semua staff di BI. Nanti staff di BI, ini ransomware baik, bukan ransomware yang jahat banget, nggak bisa. Ini seharusnya dibuat baik, tapi dia tetap nge-encrypt file. Tapi dia cara kerjanya seperti ransomware yang benar, tapi nggak semua file akan di-encrypt. Jadi dia akan transfer file sedikit itu akan di-encrypt, gitu ya. Ini tujuannya buat apa ya? Latihan supaya staff di BI kita sebarin. Kalau ada staff yang ngeklik, staffnya langsung ketahuan yang mana. Nah, ini kalau ada yang ngeklik, dia punya dashboard kayak gini, ketahuan yang ngekliknya di mana nih, kelihatan yang ngekliknya di mana. Nanti komputer yang mana kelihatan, komputer yang mana.
yang ngeklik. Dan di sini ada kondisi statusnya, ada yang encrypted, ada yang uploading. Uploading artinya data dari komputer ini diupload ke server kita di sini dan kita bisa ngelihat datanya dia dari jauh. Kalau data diupload, semua diupload nih datanya. Tapi yang di-encrypt cuman file yang kita taruh di-encrypt. Nah, kalau waktu software-nya keinstall di komputer, dia akan keluar seperti ini kata-katanya. Ini dia tulisannya kalau kita baca sebelah sini ada upload. Jadi sebelum di-encrypt data di-upload dulu semua. Setelah data di-upload baru di-encrypt. Tapi kalau di sini tujuannya bukan buat ngerusak, untuk deteksi kalau ada staff yang lalai, yang tidak ngikutin peraturan. Jadi kita bisa sebarin gini. Kalau teman-teman kemarin di Pama Persada, di Astra, dia nyebarinnya yang tadi, yang RAT. Dia bikin RAT, anak-anak IT-nya bikin RAT, RAT-nya disebarin pakai grup WhatsApp, yang nyebarin pakai nomor HP-nya direktur. Orang kurang ajar, ngetesnya gitu. Ya orang klik, orang HP-nya di nomor dia direktur, ya kan klik. Ketipu, banyak yang ketipu, terus dimarahin. Ini nggak boleh diklik, paling enak kan gitu marahin orang ya. Sebarin, marahin. Jadi kita harus ngelatih orang-orang itu supaya nggak ketipu. Nah ini caranya dia ngirim ransomware ini buat Jadi kita bisa ini, kalau yang ini kelihatan nih file-filenya apa aja kelihatan di sini, bisa kita klik dari jauh. Jadi misalnya ada file apa gitu, nota apa, rapat apa segala macam, kita bisa ambil di komputer sana, kita ambil dari sini, gitu. Beres ya, deh. Nah terus ini saya cepetin aja. Ini udah ransomware. Sekarang urusannya gimana kita ngamanin institusinya kita. Oke. Tadi people, proses, teknologi. Oke. Karena Anda adalah pimpinan, itu paling enak. Soalnya kita bisa merintah dari atas. Jadi top down, diperintah dari atas. Kalau kita main di teknologi, kita ada masalah, kita harus beli mahal. Kalau mau murah harus bikin, kuncinya SDM. Kalau saya kan mainannya di usaha kecil menengah, kampus segala macam, kita nggak punya duit. Jadi kita akan banyak main dengan SDM terus bikin. Jadi kuncinya kalau udah kayak gini di manusia. Tadi udah saya kasih lihat 30.000 orang yang bisa lulus cuma 49 orang. Jadi masalah besarnya di manusia banget. Dan prosesnya adalah plan, do, check, act. Plan, do, check, act. Plan ini top down diperintah. Audit ISO 2701, ISO 31.000. Kalau mau gampang pakai indeks kami. Indeks kami punyanya BSSN, bisa diambil. Intinya ini adalah ngupload dokumen. Dokumennya ada nggak? Apakah ada misalnya dokumen komitmen dari pimpinan bahwa kita akan komit urusan cyber security? Pimpinan ada dokumennya nggak? Ada tanda tangannya kagak? Nah harus sampai kayak gitu. Pasti kalau lihat indeks kami, yang pertama ditembak adalah pimpinan. Pasti itu. Nah, kalau waktu do itu biasanya sangat heavy di teknologi. Solusinya bisa beli. Kalau BI mungkin beli kali ya. Kalau Ono nggak beli, nggak punya duit gue. Tapi kuncinya nanti adalah di user atau klien. Oke. Waktu di act ini urusannya dengan forensik. Sama ada dua sih. Satu forensik, satu corporate communication. Gimana caranya kita berkomunikasi pada masyarakat supaya masyarakat tetap percaya pada lembaga kita. Itu masalahnya. Jadi dua itu sih di act terutama. Nah sekarang urusannya, dendanya. Ini screenshot dari Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, pasal 64 ketentuan pidananya. Yang urusan dengan ini data pribadi ya, bukan hackernya. Hackernya ada di Undang-Undang Transaksi Elektronik. Beda undang-undang. Kalau mau jujur lebih murah. Di sana dendanya 1M. Di sini perorangan 5M nih, sama penjara 5 tahun. Untuk yang memperoleh dan mengumpulkan data pribadi. Oke. Kalau yang mengungkapkan data pribadi kayak tadi, ngumpulin terus dilepasin, dijual segala macam, 4M, 4 tahun. Kalau yang menggunakan data pribadi 5M, kira-kira kayak gitu. Ini perorangan ya. Kalau ada seseorang mengumpulkan, seseorang mengungkapkan, cuma segituan. Nah, kalau dilakukan oleh korporasi, nah ini tadi
pasalnya pasal 70 ya, korporasi denda paling banyak adalah 10 kali pidana perorangan tadi. Jadi kalau 5M berarti kalau BI termasuk korporasi dendanya 50M. Kira-kira kayak gitu. Makanya pertanyaan tadi BI korporasi bukan, cuman itu baru denda. Nanti ada juga hukuman yang lain, pidana lain adalah perampasan keuntungan dan atau harta kekayaan, pembekuan seluruh atau sebagian usaha korporasi, pelarangan permanen melakukan perbuatan tertentu. Cuman ini kayaknya BI nggak termasuk semua, karena BI bukan korporasi. Jadi Anda selamat. Percuma gue ngomong di sini sih sebenarnya. Oke, ini bukunya tadi. Ini tapi buku laku keras ini, habis kayaknya. Ini silahkan tadi indeks kami di-download dari Badan Siber. Kalau mau iseng, tolong di-download, lihat item-itemnya. Item paling gedenya adalah yang nomor 1 ini. Saya bacain aja ya. Apakah pimpinan instansi Anda secara prinsip dan resmi bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program keamanan informasi, termasuk penetapan kebijakannya? Ada dokumennya kagak? Dokumennya tanda tangan kagak? Itu nomor 1-nya langsung pimpinan. Karena ini sifatnya top down. Kalau ISO 2701, kami dan sebagainya top down semua, pimpinan harus tanda tangan ya urusannya. Gitu. Nanti dari situ kalau itu semuanya diisi, nanti kita bisa lihat sih di kami ini ada indeksnya, apakah sudah baik, cukup atau tidak layak. Gitu. Itu buat referensi kita. Di sini juga ada tentang tata kelola keamanan informasi. Intinya ini dokumen semua sih. Kalau mau jujur, ya kalau mau dapat ginian gampang sih. Tinggal copy paste ke chat GPT, dokumennya keluar semua. Tapi kan yang penting bukan itu ya. SDM kita emang gerak beneran. Paling nggak kita punya arah dari dokumen yang ada. Gitu. Terima kasih, ini email saya dan sebagainya bisa dihubungin. Kalau ada pertanyaan kita bisa tanya jawab.